Ada banyak sekali yang bertanya, khususnya ibu-ibu, Mas. Kalau berpuasa weton untuk anak itu kira-kira bisa atau tidak sih, Mas? Karena banyak sekali yang masih bingung. Ada juga yang sudah melakukan, Mas. Ya, kalau bicara bisa atau tidak tentu bisa-bisa saja, Mas. Ya, enggak apa-apa. Enggak ada dianggap itu salah, tidak juga. Toh niat dan tujuannya juga untuk hal yang baik, ya. Memang kebanyakan ibu-ibu ini, ya, tanya untuk menjalankan puasa weton untuk anaknya, tetapi diambil harinya itu pas hari weton kelahiran anaknya. Jadi berpuasa untuk weton kelahiran anak. Nah, apakah itu boleh? Boleh. Apakah itu salah? Tidak. Tetapi kalau kepingin yang pas, istilahnya begitu, ya. Yang pas itu, yang tepat itu adalah ya kita menjalankan puasa weton sesuai dengan weton kelahiran kita. Namanya puasa weton. Ya berarti kalau kita mau menjalankan puasa weton, misalkan untuk diri kita, ya dipaskan sesuai dengan weton kelahiran kita. Kalau kemudian kita mau berpuasa weton untuk anak kita, alangkah baiknya kita itu tetap berpuasa weton sesuai dengan weton kelahiran kita. Tapi hajat kita berpuasa weton ini, ya, istilahnya kita puasa weton itu kan pasti ada niatnya, ada tujuannya untuk apa, kan begitu. Nah, disitulah kita mohonkan doa kita, istilahnya untuk anak kita, Mas. Nah, kalau kepingin yang lebih pas lagi ya, kalau memang anaknya sudah besar, sudah dewasa, ya anaknya diajari, dikasih pemahaman, pengertian tentang puasa weton, supaya anaknya belajar untuk menjalankan puasa weton itu untuk dirinya sendiri. Ya sama halnya kayak berdoa. Kita doa untuk siapapun boleh, ya tidak salah, baik. Nah, tetapi alangkah jauh lebih baik kalau kita doa itu untuk diri kita dulu. Untuk diri kita dulu, karena apa? Karena yang mewujudkan doa itu nanti juga kita. Jadi kita berdoa, memohon sesuatu hal, tetapi kita juga yang harus mewujudkan sesuatu hal tersebut gitu loh, Mas. Jadi kalau kita bicara puasa weton, ya itu tadi. Alangkah baiknya kita menjalankan puasa weton sesuai dengan weton kelahiran kita. Kalau untuk anak, ya nanti anak diajari. Tapi kalau doanya, ya kita berdoa untuk anak, ya tidak ada salahnya. Iya, jadi nggak ada yang salah sebenarnya, tapi kurang tepat saja ya. Kalau ya kurang pas. Ya, banyak yang mempercayai bahwa puasa weton ini berpengaruh terhadap nasib kita, Mas. Apakah hanya terhadap nasib kita saja atau ada hal lain, dampak terhadap kehidupan kita mungkin, Mas? Yang jelas segala sesuatu hal itu bisa berdampak, ya. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif, tergantung kita memahaminya atau tidak, sehingga di dalam menjalankannya kita tahu mana yang benar dan mana yang tidak, ya. Sama halnya dengan puasa weton. Kita harus paham betul apa sih makna daripada puasa weton. Puasa weton itu adalah kita berpuasa di hari kelahiran kita. Ini untuk yang percaya saja, ya. Untuk yang tidak percaya tidak jadi masalah, karena kebetulan puasa weton di Pulau Jawa ini memang ini sudah diwariskan oleh para leluhur. Leluhur itu siapa? Bukan makhluk gaib, bukan. Tapi leluhur ini adalah para pendahulu di masa lalu. Ya, bisa nenek moyang kita, mbah-mbah kita dari Pulau Jawa khususnya. Nah, itu menjalankan puasa weton, puasa di hari kelahiran. Untuk apa tujuan puasa di hari kelahiran kita? Untuk kita mengenali asal-usul diri kita. Untuk kita bersyukur karena diri kita ini sudah diberikan kehidupan ini. Jadi puasa weton itu sesungguhnya hanya untuk kita mengenali diri pribadi kita. Ya, kembali lagi ke kesadaran. Jadi kita mengenali diri kita, sehingga kalau kita mengenali diri kita, di mana diri kita ini terdiri dari beberapa unsur, ya, terdiri dari perangkat-perangkat ini di tubuh kita ini, ya niscaya kita akan menjalani hidup kita tentunya dengan lebih mudah dalam segala hal.
Orang yang berkesadaran, mengerti asal-usulnya, mengenali diri pribadinya, mengenali perangkat-perangkat yang ada di tubuhnya ini, tentu menjalani hidup dalam hal apapun itu jauh lebih mudah, Mas. Contoh, ketika kita merawat tubuh fisik ini, ya, di mana tubuh fisik ini adalah satu kesatuan, nggak bisa berdiri sendiri. Kita butuh kaki, kita butuh tangan, ya. Jadi ketika kita mengenali perangkat-perangkat ini, kita mampu merawat, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Ya secara otomatis kita mau mengerjakan sesuatu hal kan jauh lebih mudah. Kaki kita bisa berfungsi dengan baik, tangan kita bisa berfungsi dengan baik, mata kita berfungsi dengan baik, telinga kita berfungsi dengan baik. Ya tentu larinya ke sana. Kalau semua itu kita kenali, ya. Di puasa weton itu kan ada istilah kita mengenali sedulur papat yang ada di dalam diri kita. Ini tentu khusus untuk yang meyakini saja, untuk yang percaya, untuk yang paham saja. Kalau kita paham, mengenal dan kita menjaga dan merawat, kita akrab dengan saudara empat yang ada di dalam diri kita. Ya tentunya semuanya bisa berjalan dengan baik, semuanya bisa berjalan dengan mudah. Itulah sebabnya orang-orang yang meyakini, ya, menjalankan puasa weton itu dampaknya pasti secara keseluruhan hidupnya akan jauh lebih bisa dikatakan enak. Enak dalam arti kata bukan enak tentang fisik saja, bukan, tapi dia mampu mengendalikan seluruh apa yang ada di pikirannya sehingga dia mampu menjalankan sesuai dengan ketenangan batinnya, dan di sanalah bisa dijalankan keseimbangan, keselarasan hidup itu, sehingga menjalankan apapun tidak gerusa-gerusu, ya. Ya itu jatuhnya ke kita mau pergi kemana-mana kita bisa lebih hati-hati, ya, kita tidak mudah emosi karena kita mampu mengendalikan apa yang ada di kepala kita atau pikiran kita. Selamat di mana-mana, punya masalah bisa diselesaikan dengan baik, menginginkan segala sesuatu hal bisa dicapai dengan mudah karena ketenangan itu tadi. Orang itu kalau sudah tenang pikiran dan tenang batinnya, sudahlah menjalankan apapun, menyelesaikan apapun, menginginkan apapun itu jauh lebih mudah, Mas. Ya, jadi sebenarnya tujuan utamanya atau manfaat yang didapatkan adalah sebenarnya dari kita lebih mengenal diri kita yang sejati, ya Mas Wahyu. Iya. Karena kalau kita sudah mampu mengenali, batin kita juga akan tenang, otomatis dampak terhadap kehidupan yang fakta akan jauh lebih baik lagi, ya Mas Wahyu. Sangat, sangat. Pasti kembali lagi, apapun yang kita pelajari, apapun yang kita jalankan tentang spiritual, ya, termasuk di dalamnya ada pelajaran tentang puasa weton, ini kan bagian daripada pengendalian hidup ini. Ya tentu, mau kemana lagi tujuannya kalau bukan untuk kehidupan yang fakta. Lebih-lebih bicara puasa weton itu adalah pengendalian tentang sedulur papat, ya, pengenalan tentang sedulur papat, bagaimana kita mampu untuk memberikan perintah, bagaimana kita mampu untuk menjalankan seluruh unsur kehidupan kita, khususnya kan sedulur papat ini gambarannya itu sebetulnya kan tentang hawa nafsu kita, tentang 4 anasir yang ada di dalam diri kita. Ya pengendalian tentang mata, tentang hidung, tentang mulut, tentang telinga ini, ya. Ya pengendalian terhadap saudara 4 kita, ya. Ada supiyah, mutmainnah, alwamah, dan amarah. Ya, itu kan arahnya tentu semua ke kehidupan yang fakta. Ini kan kepala ke atas ini untuk urusan hidup yang fakta di dunia ini, Mas. Makanya kalau orang paham, kemudian betul-betul mengerti makna puasa weton dan bisa menjalankannya, sudahlah dipastikan hidupnya ini akan berkelimpahan, akan berkecukupan, bukan berkelimpahan hanya diukur secara finansial atau secara materi, Mas, tetapi berkelimpahan karena berkesadaran penuh, mampu mengendalikan pikiran dan batinnya. Ya, itu membuat hidupnya nanti akan jauh lebih bahagia dalam segala hal tentunya. Banyak yang sudah melakukan puasa weton, mungkin sudah bertahun-tahun, Mas Wahyu, tapi nggak ada hasil. Katanya hasil yang ditunggu-tunggu kok gak kunjung datang. Ini apa yang salah? Apa salah di tata cara?
Atau apa Mas Wahyu? Mungkin kesalahannya ada di mana? Kesalahan yang jelas adalah tidak mampu memahami makna daripada puasa weton itu sendiri, sehingga nggak ngerti niat dan tujuannya ini untuk apa. Sehingga larinya hanya tentang aku akan berhasil kalau melakukan puasa weton, nanti aku akan mendapatkan ini, aku akan mendapatkan itu. Salahnya di situ. Jadi kalau paham, ngerti makna puasa weton, maka dia akan tahu niat dan tujuan puasa itu untuk apa. Kemudian barulah kita akan mendapatkan hasil atau manfaat daripada puasa weton itu sendiri. Ya, artinya nggak asal melakukan ya. Jadi harus paham ya, memang benar-benar Saya paham. rasa ginilah, Mas Yahya mau pergi ke pasar. Kalau Mas Yahya nggak paham, pasar itu tempat apa? Kemudian Mas Yahya pergi ke pasar itu niat dan tujuannya untuk apa? Kira-kira tiba-tiba ke pasar, bingung nggak nanti nyampe pasar mau ngapain? Pasti bingung. Ya makanya paham dulu, ngerti dulu, baru kita menjalankan gitu loh. Nah kebanyakan kan nggak paham, nggak ngerti, hanya ikut-ikutan, ya. Belajarnya mungkin bisa lewat buku atau lewat apa yang sumbernya kita pun, mohon maaf, mungkin yang disampaikan benar, tapi cara penyampaiannya kan berbeda-beda. Kemudian kita nggak ngerti, hanya asal menjalankan. Ya ini yang jatuhnya jadi cuman ikut-ikutan saja Mas Yahya. Ya makanya banyak yang mengatakan puasa weton nggak wajib, nggak berguna. Ya mungkin karena ketidakpahaman itu tadi ya. Nggak berhasil, nggak dicapai apa yang dituju, kemudian menyalahkan puasa wetonnya. Saya rasa apapun yang kita lakukan, kita ini kan punya pikiran, punya hati untuk kita mempertimbangkan kira-kira apa yang kita lakukan ini hal yang baik atau tidak, hal yang bermanfaat untuk hidup kita atau tidak. Ya sama halnya kayak ilmu, kita punya banyak ilmu, itu justru lebih bagus. Karena apa? Kita jadi punya banyak pemahaman, punya banyak wawasan, punya banyak pengetahuan yang mungkin saat ini nggak kita butuhkan, tapi belum tentu besok, belum tentu lusa, belum tentu suatu saat di kemudian hari kita ternyata membutuhkan ilmu yang tadinya kita pelajari itu. Sama halnya kayak puasa weton, saya rasa kalau kita paham, kita ngerti, kita menjalankannya dengan benar, dengan baik, ya pasti dapat manfaatnya. Nah kalau nggak paham, berhasil dan tidaknya kita tahu dari mana, manfaatnya kita bisa merasakan dari mana, ukurannya apa, kan nggak tahu. Ya. Tapi kalau paham ya ngerti, oh saya pakai baju tebal, tujuannya untuk apa sih? Oh baju tebal ini biar hangat. Nah kita akan merasakan itu, oh sudah hangat, berarti udah bener. Nah kalau kita nggak ngerti asal pakai saja, loh kok nggak hangat, padahal baju yang kita pakai baju terbuka misalkan. Nah ini kan salahnya di sana gitu loh. Ya kalau tata caranya gimana Mas? Karena banyak sekali versi ya. Ada yang dimulai dari jam sekian harus sahur dulu, mungkin buka puasanya di jam maghrib, atau bagaimana Mas kalau menurut Mas Wahyu yang benar tata caranya? Jangan yang benar mungkin ya. Versi Mas Wahyu saja. Iya, versi saya saja begitu ya. Setiap orang punya tata cara yang bisa jadi berbeda-beda. Tetapi sekali lagi, tata cara ini memang mendukung untuk menambah kepercayaan atau keyakinan kita. Tetapi menurut saya yang jauh lebih penting adalah tentang teman-teman harus paham dulu. Makna puasa weton itu apa sih? Pengertian puasa weton itu apa? Kemudian teman-teman mampu mengerti, memahami niat dan tujuan berpuasa weton itu untuk apa. Sehingga teman-teman nanti dapat manfaatnya. Nah, kemudian kalau kita bicara tata cara, tanpa bermaksud untuk menggurui, untuk merasa paling pintar atau paling benar dengan apa yang saya sampaikan ini, kita tetap menghormati, menghargai mungkin siapapun di luaran sana yang juga memiliki tata cara yang berbeda-beda di dalam menjalankan puasa weton, tidak jadi masalah. Yang penting ngerti niat dan tujuannya untuk apa. Ini versi saya, kita menjalankan puasa weton itu yang jelas adalah di hari kelahiran atau weton kelahiran kita, ya, Minggu Pahing misalkan. Berarti kita mulai berpuasanya itu di hari Sabtu malam Minggu, ya. Sabtunya tentu Sabtu Legi, di malam hari. Nah, perkara dimulainya dari habis maghrib atau maksimal di jam 11:30 atau jam 12, itu bebas-bebas saja, monggo-monggo saja, tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah.
Yang terpenting justru ngerti hakikat kita menjalankan puasa itu apa. Itu yang terpenting. Ya, jadi kalau weton kelahirannya Minggu Pahing, berarti kita berpuasanya itu di Sabtu malam. Malamnya ini juga Sabtunya Sabtu Legi ya, artinya malam Minggu Pahing. Nah, malamnya kita berpuasa. Kemudian sampai besok. Nah, sampai besoknya ini sampai besok di jam berapa? Saya rasa bebas-bebas saja. Disesuaikan dengan kemampuan karena tidak semua orang mampu, makanya belajar dulu. Kalau yang bagus, ya paling tidak sampai setelah matahari terbenam, sampai maghrib. Lebih bagus lagi, bisa sampai di jam 12 malam. Artinya per jam 12 malam sebelum kita lahir, sampai jam 12 malam setelah kita lahir. Tapi ini bebas ya, tidak paten ya, setiap orang bisa berbeda-beda. Itu dijalankan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita menjalankan puasa? Ya, yang jelas puasa itu kan untuk menyadarkan diri kita ya atas segala apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini. Artinya kita belajar untuk menenangkan pikiran kita, menenangkan batin kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan batin kita. Lebih ke sana, masuk di dalam diri pribadi kita. Belajar tentang itu dulu. Kalau nanti punya tujuan, oh saya berpuasa, mudah-mudahan saya diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, selalu dijaga dimanapun saya berada, selalu dimudahkan segala urusan saya, dilancarkan rezeki saya, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada isi atau tujuannya. Ya tentunya semua tergantung daripada teman-teman yang menjalankan puasa itu sendiri. Ya, silahkan belajar menjalankan puasa weton untuk yang percaya, untuk yang meyakini. Intinya puasa adalah tentang kesadaran, mengendalikan bukan hanya hawa nafsu saja ya, bukan hanya mengendalikan fisik, tapi mengendalikan seluruh unsur kehidupan, khususnya kehidupan jiwa kita. Saya rasa itu, karena kalau kita sudah mampu untuk menjaga keseimbangan, menjaga keselarasan yang ada di dalam diri kita, ya niscaya apapun yang kita jalankan di dalam hidup ini senantiasa akan diberikan jalan yang mudah, yang ringan, sesuai dengan apa yang kita inginkan.